Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah di akhir pekan ini, di hari Sabtu ini semuanya sehat ya? Sehat badannya, sehat jiwanya, dan tentu juga sehat kantongnya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat miliarder di seluruh Indonesia maupun di mancanegara, selamat datang kembali di Ngeret Coffee with Andin. Sudah ngeret kopi belum? Ya, diminum kopinya karena insya Allah kopi ini bisa jadi mood booster ya, bikin stamina on terus dan tentunya bikin semangat terus ya. Dan insya Allah kopi merah ini semerah semangat kita untuk meraih impian-impian kita. Dan hari ini spesial ya, karena hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana untuk lebih cepat sukses di Armina Daily. Dan temanya kali ini adalah The Power of Duplikasi. Apa sih duplikasi itu? Nah, saya akan menghadirkan dua orang narasumber. Mereka adalah peraih reward ya, peraih reward Armina Daily. Alhamdulillah, yang satu Ibu Susi Damayanti itu sudah berhaji, sudah umrah berkali-kali, sudah keliling dunia, sudah meraih reward itu pernah 1,4 miliar di bisnis networking. Wah, luar biasa kan? Dan yang satu lagi adalah Ibu Ayu Wulandari. Ini sudah umroh berkali-kali, bahkan luar biasa. Waktu umroh itu pernah membawa jemaah umroh itu sampai satu pesawat, bayangkan, dan itu cuma berasal dari Sumatera Selatan. Ia adalah peraih reward terbesar di Sumatera Selatan saat ini di Armina Daily. Dulu waktu di bisnis networking sebelumnya itu juga sudah meraih reward itu ratusan juta rupiah. Dan hari ini saya senang sekali bisa membersamai mereka dan saya akan undang untuk menghadirkan kedua narasumber ini ya. Nah, kemudian ya kita masih sebentar lagi akan segera terhubung. Sebelum kita terhubung dengan kedua narasumber saya. Nah, oke, saya mau sapa-sapa dulu nih siapa saja yang sudah hadir di Ngeret Coffee with Andin di edisi akhir pekan ini. Ada Ibu Susilawati. Iya, ternyata narasumber saya sudah hadir ya. Nah, ini narasumber saya. Ya, Assalamualaikum Bu Susi Damayanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bu Andin. Alhamdulillah. Kalau Bu Susi, kalau ngeret kopi itu tiap hari atau di jarak gitu? Oh, saat ini sih belum tiap hari karena saya itu sudah konsumsi red coffee bisa 1 bungkus ya. Kalau dulu di awal-awal nyoba setengah gitu. Nah sekarang itu sudah 1 bungkus tapi belum rutin setiap hari. Saya masih polanya tuh sekali 2 hari Bu Andin atau mungkin sekali 3 hari. Paling maksimal itu sekali 3 hari. Oke, iya. Jadi red coffee itu memang beberapa orang itu minumnya sekali bisa tahan sampai 2-3 hari. Ya, saking kasihannya banget. Kalau saya Bu Susi itu bisa sih setiap hari, tapi biasanya nggak banyak. Biasanya saya itu cuma main di 1/4 atau setengah saset gitu. Jadi hemat banget nih red coffee itu gitu. Walaupun cuma diminum 1/4, tapi mood booster tetap gitu. Tapi beberapa teman saya sudah bisa 1 saset. Karena beda ya Bu Susi, karena red coffee kita itu kan 25 miligram. Kalau kopi-kopi mungkin yang stamina lainnya itu biasanya cuma 12,5 gram 1 bungkusnya. Iya benar Bu Andin. Oke, Bu Susi, sambil kita nunggu satu narasumber lagi, kita akan menyapa dulu yang sudah hadir membersamai kita. Ada Mbak Wita Ibrahim dari Hong Kong, ini penonton setia. Kemudian ada Ibu Riani Sugianti dari TLA. Nah, ini Bu, Ibu Ayu Wulandarinya sudah datang. Iya. Assalamualaikum Bu Andin, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ayu kemana aja? Kemarin baru pulang umroh ya? Alhamdulillah 10 hari saya sama Bu Andin ini satu kamar. Ini udah di Indonesia aja ya Bu Andin ya, kita udah masih berasa di Hilton ya.
Iya, Tapi udah nyampe di Indonesia. iya, dan luar biasanya Bu Ayu Wulandari ini, itu minum red kopinya banyak banget tuh kalau pas di sana kemarin. Satu Iya, soalnya kan minuminya Bu Susi. Aduh, satu alhamdulillah. bungkus sehari gitu ya. Masya Allah. Jadi sehat. Alhamdulillah kita itu sudah punya trio imun Armina Daily, yaitu Daily Strom, Red Coffee sama Asia. Polis. Jadi insya Allah teman-teman di Armina Daily itu strong. Amin, alhamdulillah. Ya, insya Allah sehat-sehat karena memang di kondisi kita yang bukan ya 30 tahun ke atas itu kalau dibilang onderdil di dalam itu udah pada udah nggak mulus lagi gitu, udah nggak apa ibaratnya masih di tabungnya itu udah ada yang tersumbat. Ada yang longgar Bu Andin. Itu bisa dilewati. Kemudian yang kendor-kendor bisa kencang gitu ya. Hari ini kita akan bicara tentang the power of duplikasi, tapi tahan dulu kedua narasumber saya yang cantik-cantik ini. Kita mau sapa dulu yang sudah menghadirkan. Kita doain bisa sukses ya, bisa hidupnya sukses, sehat kaya berkah, bisa umroh mengumrohkan, bisa keliling dunia. Pokoknya bisa seperti yang sudah kita alami ya. Jadi Bu Susi, Bu Ayu ini kemarin nemenin saya juga ke Turki. Wah, pokoknya enak banget di Armina Daily. Kerjanya apa Bu Susi? Ya. Kerjanya apa kalau di Armina Daily kita? Kerjanya silaturahmi, kemudian cerita-cerita, gajian, dan jalan-jalan. Nah, itu bagian yang penting tuh, jalan-jalan. Ya, jalan-jalan. Bu Susi ini udah bareng-bareng saya tuh jalan-jalannya kemana aja ya? Ke Korea ya? Ke Korea, kemudian ke Turki, kemudian kemudian umroh Ramadan, kemudian umrohnya udah 3 kali ya kita bareng Bu Andin. Enak banget kan di Armina Daily. Kalau Bu Ayu udah berapa kali barengan saya jalan-jalannya Bu Ayu? Kemarin ke Jepang, terus ke Turki, terus umroh. Masya Allah, nikmat banget. Ya, jalan-jalan aja, ya Allah. Tapi yang serunya ya, walaupun kita jalan-jalan, rekeningnya tetap jalan ya, kering-kering. Iya, betul, pasti Bu Andin. Bisnisnya tetap jalan, walaupun ownernya jalan-jalan. Kita tetap live loh di Mekah kemarin. Pingin apa? Pingin tetap produktif. Di rumah. Pingin apa? Pingin banget. Pingin banget pasti. Doain ya bisa. Ya dulu saya juga sama kok seperti Bapak Ibu semua, sama. Cuma lihat ngiri lihat leader gitu. Nah, tapi sekarang akhirnya nggak pakai lama, cukup ilmunya duplikasi, insya Allah bisa. Saya kembali dulu sebelum saya cerita tentang pengalaman duplikasi nih dari dua narasumber ini. Saya tadi mau lanjutin nyapa-nyapa mitra-mitra yang sudah hadir nih. Ya, ada Kodar Nusawati, ada Ibu Rosita di Palembang, ada Puji Astuti dari Surabaya, ada Pak Aprianto Agus, ada Bu Susilawati dari Moba Banyu Asin, ada Waalaikumsalam Ibu Aniani Mustafa, ngomongnya juga agak belibet. Pak Juni Rahmat dari Bagan Siapi-api, Ibu Rilda, Ibu Abdul Rahman, Bapak Abdul Rahman Al-Hafiz Afandi, ada Ibu Emi Sabrina dari Natuna, ya Allah jauh, kita ini dari Hong Kong Tuna gitu ya. Ada Ceci dari Teluk Kuantan, ada Ibu Dewi Tanjung Pekanbaru, ada Ibu Neni Hamsir, ya. Wow, Hong Kong juga hadir. Kayaknya dari Hong Kong ada beberapa nih. Bunda Rohma juga dari Hong Kong. Tadi Mbak Wita. Kemudian ada Mbak Kinem. Ya, ini kalau nggak salah dari Sragen. Ya kan, Mbak? Gunung Kidul. Sotoy kata mereka. So tahu. Ya, nggak bercanda. Terus siapa lagi nih ya? Teman-teman, ya, ada Ibu Edi Haryanti, ada Ibu Tuti Haryanti. Ya, oke, teman-teman, karena hari ini kita ngilmu sambil nge-Red Coffee, boleh dibagikan tayangan ini supaya lebih banyak kebermanfaatannya. Lebih banyak yang tahu gimana sih cara sukses, cara mudah untuk sukses di Armina Daily. Nah, Bu Susi, saya mulai dari Bu Susi ya Bu Ayu.
Bu Ayu Iya, tahan. silakan Ibu. Bu Ayu tahan dulu. Iya, Bu Susi, ngomong-ngomong nih, kalau menurut Ibu duplikasi itu apa sih gitu? Dan prakteknya gimana? Ya, makasih Bu Andin. Nah, duplikasi gitu ya. Duplikasi itu sama dengan mencontek gitu, mencontek orang-orang yang sudah sukses di bidang tertentu dan kita kemudian melakukan hal yang sama dengan orang yang kita jadikan panutan tersebut gitu. Nah, uniknya kalau di usaha kita ini Bu Andin ya, diwajibkan untuk bisa duplikasi, diwajibkan untuk bisa mencontek orang-orang yang sudah sukses supaya kita ikut menjadi bagian dari sukses mereka gitu. Nah, orang-orang yang sukses ini itu biasanya mereka punya pola. Mereka semangatnya kita harus bisa mencontoh semangatnya, kemudian kita harus bisa mencontoh cara kerja mereka gitu. Kita harus bisa apa yang membuat mereka bisa sukses, kemudian kita contoh supaya kita juga ketularan suksesnya gitu. Nah, kemudian Bu Andin, kalau di sini itu dulu di sekolah kan kita tuh dilarang ya mencontoh gitu. Nah, kalau di usaha kita ini diwajibkan untuk mencontoh supaya kita mendapatkan hasil yang sama. Kalaupun tidak sama, paling tidak kita mengikut kesuksesan leader kita gitu. Nah, saya misalkan diri saya dulu gitu. Dulunya saya tuh paling nggak bisa mencontoh kesuksesan orang lain gitu. Tapi begitu melihat leader saya sukses, begitu melihat penghasilan leader saya masuk ke rekeningnya begitu luar biasa gitu, maka saya contoh cara kerjanya, kemudian saya contoh semangatnya, dan kemudian juga saya tularkan kepada teman-teman yang ada di sekeliling saya, Bu Andin, begitu. Oke. Nah, kalau pengalaman Bu Susi sendiri nih, yang apa sih yang pengalaman yang paling ingat gitu saat mencontek itu apa gitu? Nah, pengalaman yang paling saya ingat itu ya, saya tuh ini saya contohkan, saya nyontek Bu Andin aja deh, karena memang leader saya dan semangatnya memang luar biasa gitu ya. Pertama dulu yang saya contek adalah impiannya ya, karena rasanya dulu saya tuh tidak punya impian Bu Andin. Rasanya saya tidak punya impian, tapi begitu saya mendekat, begitu saya selalu bersama-sama dengan Bu Andin, maka saya contek cara dia untuk menggapai satu impiannya. Dulu itu Bu Andin itu kan yang saya tahu dia dulu adalah seorang wartawan ya, dan sudah keliling dunia gitu, wartawan internasional, sudah keliling dunia, dan saya pengen juga keliling dunia, dan kemudian saya contoh semangatnya, saya contoh cara kerjanya, dan alhamdulillah itu terjadi gitu, terduplikasi juga. Saya bisa menduplikasi beliau, saya bisa jalan-jalan ke luar negeri, kemarin juga ke Turki, kemudian ke Korea, kemudian juga umroh gitu. Nah, semangatnya yang paling luar biasa yang saya ingat Bu Andin itu waktu beliau mau haji ya, dan memang rasanya itu nggak mungkin waktu Bu Andin haji gitu. Nah, Bu Andin juga menularkan kepada saya, dan saya juga contek semangat Bu Andin untuk bisa berhaji, dan alhamdulillah itu juga kejadian sama saya Bu Andin. Dan yang paling penting itu saya dulu tuh pengen seperti Bu Andin, itulah yang saya lakukan. Saya ingat waktu liburan ya, Bu Andin pergi liburan kemana, kemudian fotonya seperti apa, nah itu semuanya saya contek, saya duplikasi cara kerjanya Bu Andin, dan alhamdulillah semuanya alhamdulillah ya, insya Allah juga memang benar-benar kejadian sama kita kalau kita memang benar-benar contek habis leader kita gitu. Tapi ingat ya, yang dicontek itu adalah yang selalu yang baik, yang positif gitu. Kalau misalnya ada leader kita yang mungkin masih belum enak rasanya gitu, nggak apa-apa, nggak usah dicontek gitu. Tapi yang dicontek itu adalah yang bagusnya saja gitu, karena semua manusia itu tidak ada yang sempurna Bu Andin, dan pastinya kita ada melakukan kesalahan yang kecil gitu. Nah, itu yang saya contek dari Bu Andin dulunya, Bu Andin. Iya, saya ingat, saya haji, Bu Susi haji. Saya jalan-jalan ke Turki di musim dingin, Bu Susi juga jalan-jalan di musim dingin. Gaya fotonya kayaknya mirip deh. Ya, dulu kita masih jalannya sendiri-sendiri, tapi subhanallah akhirnya kita ke Korea bareng,
ke Turki bareng, umroh bareng berkali-kali. Pokoknya enak banget ya, bisa nyontek yang baik ya. Nah, insya Allah bisa sukses. Contek cara kerjanya, betul tuh kata Bu Susi. Contek semangatnya dan contek impiannya. Biasanya kalau kita mencontek impian orang-orang sukses itu, pasti insya Allah impian mereka itu luar biasa dan kita akan ikutan luar biasa. Bu Susi tahan dulu, kita panggil nih kita panggil Ibu Ayu Wulandari yang juga ini punya pengalaman seru nih katanya. Jadi sebelumnya itu ternyata dia suka liatin saya di YouTube katanya. Ntar kita ceritain apa aja sih yang diconteknya. Ibu Ayu Wulandari, welcome. Mungkin bisa ceritain. Saya tuh sampai sebegitunya. Jadi benar-benar ya kadang-kadang kita bisa mencontek leader yang walaupun kita nggak pernah ketemu orangnya gitu. Nah, kita bisa apalagi di media online sekarang, ada YouTube, ada Facebook, ada bla bla bla. Nah, itu gampang banget nyonteknya. Nah, ini kita masih nunggu Bu Ayu nih. Nah, Bu Ayu, saya dengar waktu Bu Ayu cerita pengalaman nyonteknya itu gimana. Silakan Bu Ayu. Aduh, saya jadi mau ketawa sendiri kalau lihat Bu Susi gitu. Karena itu juga terjadi sama saya, Bu Susi. Jadi waktu itu saya belum mengenal Bu Andin gitu ya. Walaupun saya punya pengalaman sebelumnya, saya senior manager di insurance gitu, tapi ternyata berbeda gitu ya. Jadi saya berpikir bagaimana cara saya bisa menghipnotis orang-orang untuk bisa bergabung di bisnis networking kita yang kemarin. Terus saya cek-cek nih di seminar, ternyata ada beberapa video dan video itu ada video Ibu Andin. Jadi setiap kata-katanya, setiap gerak tubuhnya itu betul-betul plek-plek saya contek kayak gitu kan. Dan luar biasa itu, ya itulah ya salah satu Bu Andin ini figur contekan saya. Jadi ya itulah beliau juga termasuk berjasa walaupun saya menyontek ya, berjasa dalam saya meraih reward di Armina Reka dulu loh, Bu. Jadi benar-benar saya contek semuanya gitu ya. Jadi cara dia menyampaikan ya kata-katanya gitu ya. Sampai suatu ketika pada saat di Jakarta kita ada pertemuan kepala cabang, saya menyampaikan, "Bu Andin ya," saya bilang seperti itu. "Iya, Ibu tuh dulu sering loh saya contek di YouTube-nya." "Oh iya?" katanya gitu. Dan ternyata MK kita sama, Sensing. Memang Sensing itu pencontek sejati. Butuh contoh gitu ya, butuh contoh, butuh modeling gitu. Dan saya mengikuti sampai sekarang betul semua saya contek dari kerjanya, pikirannya, hatinya, semuanya saya contek, rasa syukurnya, rasa ikhlasnya, semuanya saya contek baik secara positifnya, semangatnya, dan alhamdulillah saya sampai saat ini Bu Andin sudah membersamai saya untuk menjadi peraih reward terbesar ya saat ini alhamdulillah di Palembang. Terima kasih Bu Andin. Bu Ayu, ini mungkin teman-teman pengen tahu nih, cara nyontek Bu Ayu itu lebih detail. Kan waktu itu lihat ya presentasi itu tuh, ingat Bu cerita Bu Ayu, itu sampai nyatetin, sampai ngeliatin kaca, mungkin bisa lebih didetailkan. Jadi teman-teman punya gambaran kalau mau nyontek abis itu kayak apa gitu. Ya, jadi Bu Andin, videonya Bu Andin yang di YouTube tuh saya download ya, terus saya potong videonya, saya hanya mendengarkan kata-kata yang Bu Andin sampaikan gitu. Jadi kan kita pasti ada slide-slide gitu ya. Jadi saya dengarkan sampai suami saya ngomong gini, "Apa sih nih orang pakai headset mulu?" Dikirain saya telepon sama siapa. Ternyata pas dia dengar, ya ternyata dengerin Bu Andin pidato. Jadi segitunya dia sampai ke alam bawah sadar saya gitu. Jadi kalau saya lagi masak saya dengerin gitu. Terus nanti saya catat juga gitu ya. Pokoknya ada beberapa leader-leader besar, tapi khususnya Bu Andin yang sering banyak saya contek dari kata-katanya. Jadi pokoknya mantep banget kalau udah ngomong, termasuk salah satu Bu Ingkris ya. Tapi Bu Ingkris kan punya style sendiri gitu ya. Jadi saya belum bisa tuh yang betul-betul meniru gaya Bu Ingkris yang membara itu kan harimau panggung kita gitu ya. Nah, tapi kalau Bu Andin walaupun santai tapi ngegasnya tuh pokoknya keren lah. Saya nyonteknya pakai ini Bu denger pakai headset gitu ya, terus juga saya catat. Jadi benar-benar masuk ke alam bawah sadar saya gitu. Ya, jadi begitu ya teman-teman tips menyontek dari Ibu Ayu. YouTube-nya di-download, kemudian didengerin berkali-kali, kemudian itu yang dipresentasikan. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa presentasi, yang nggak bisa apa, udah cari aja leader yang mau dicontek, presentasinya seperti apa, didengerin berulang-ulang, ntar bisa deh. Jadi benar-benar bisnis ini bisnis contek mencontek. Nah,
sekarang nih kita mau lanjutin nih. Ini yang apa saja sih yang pantas untuk ditiru atau dicontek. Nah, ini yang diajarkan oleh leader kita, mentor kita, Pak Juli Irmayanto. Nah, saya minta nih Bu Susi nih boleh mengulas sedikit presentasi ini gitu. Ya. Nah, teman-teman semuanya yang membersamai kita pada pagi hari ini gitu ya, apa saja sih yang bisa kita tiru atau kita contek dari leader sukses kita gitu ya. Nah, yang pertama itu hatinya ya, hati kita itu harus bersih, kemudian harus seluas samudra gitu. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, mau mitra kita pundungan, mau mitra kita tidak semangat gitu ya. Nah, tetap saja kita selalu ikhlas dan selalu berbagi kepada mereka. Nah, kemudian kita harus bahagia dimanapun kita berada. Kemudian pikiran kita harus selalu positif, ya. Jangan membawa pikiran kita ini ke hal-hal yang negatif. Tapi kalau misalnya kita selalu positif, maka insya Allah hati kita akan bersih. Kemudian kita insya Allah akan selalu bahagia, ya. Kemudian pikirkan yang baik-baik untuk kesuksesan kita yang lebih jauh ke depannya. Kemudian selalulah jadi leader yang terbaik dan berpikiran sukses mulia ya. Mulia itu mulia di mata teman-teman, kemudian yang paling penting adalah mulia di mata Allah, dan kemudian kita bisa sukses mulia di dunia dan insya Allah mulia juga nanti di akhiratnya gitu. Nah, kemudian yang paling penting lagi teman-teman semuanya, contek cara leader sukses kita di dalam melakukan ibadah, kemudian juga doa-doanya, kemudian apa yang mereka siapa yang mereka doakan, kemudian bagaimana mereka dengan keluarganya gitu. Kalau itu baik, maka insya Allah kita bisa mencontoh cara kerja mereka. Karena biasanya doa-doa orang yang sukses itu ya, mereka itu lebih banyak mendoakan orang lain, ya. Nah, karena mereka percaya begitu kita mendoakan banyak orang, maka doa itu insya Allah akan balik kepada kita semua. Begitu, Wandin. Iya, terima kasih Bu Susi. Ya, nah teman-teman udah punya gambaran ya apa yang harus dicontek, bagaimana melakukan contekannya. Nah, itu tinggal dipraktekkan. Nah, betul kata Bu Susi tadi bahwa leader kita itu dicontek yang baik-baiknya, ya. Tapi kan leader itu kadang ada yang bikin kesel gitu ya. Kayaknya itu nggak cocok deh sama saya gitu. Itu bukan style saya. Nah, teman-teman harus paham, leader bukan malaikat, ya. Leader itu manusia, pasti punya kekurangan. Tapi ambil yang positifnya, tinggalkan yang tidak positifnya. Kenapa? Kalau leader kita itu baik semua, dia berubah jadi malaikat. Ya, jadi begitu banget. Nah, terus apa lagi yang penting ya, selain kita mencontek leader kita, yang harus kita lakukan adalah memberi contekan. Nah, jadi mencontek dan memberikan contekan. Nah, kenapa? Karena itu juga yang akan ditiru atau dicontek oleh mitra-mitra kita. Ya, jadi itu menjadi poin yang sangat penting. Nah, ketika kita memberikan contekan, ya, itu usahakan contekannya itu paling gampang. Misalnya nih gini, saya ini kan pendidikannya S2 ya. Kalau saya bicaranya itu kayak orang S2 terus gitu ya, itu akan menyulitkan tim saya yang mau mencontek kalau dia misalnya S2 KW. S2 KW itu maksudnya SD SMP. Nah, contekan yang bagus adalah contekan yang bisa ditiru even oleh orang yang nggak sekolah gitu. Jadi seperti itu. Jadi di bisnis networking itu pintar itu penting, tapi lebih bagus bisa memberikan contekan gitu. Jadi istilahnya jangan pakai bahasa langit gitu, pakailah bahasa membumi. Bahasa langitnya ilmu duplikasi ini kalau dalam ilmu ekonomi atau ilmu-ilmu orang pendidikan S2 namanya mungkin ilmu modeling. Nah, kalau kita modeling bagi orang-orang yang mungkin belum sampai pendidikannya, dia bilang modeling apaan gitu. Nah, duplikasi juga mungkin masih banyak yang kurang memahami. Tapi begitu kita sebutkan nyontek, wih,
ada pinter semua gitu. Jadi tamat TK pun insya Allah bisa nyontek gitu. Benar nggak Bu Susi? Bahwa kalau kita memberikan contekan itu harus memberikan contekan yang paling gampang dan paling mudah. Pengalaman Bu Susi nih, tadi kan mencontek saya. Kalau sedang memberikan contekan tuh gimana pengalamannya? Ya, makasih Bu Andin. Nah, ini juga sangat penting ya, karena kita sudah mencontek leader kita gitu ya. Nah, kemudian kita juga akan dicontek oleh mitra-mitra yang ada di bawah kita atau yang ada di sekeliling kita. Nah, ini penting, semangatnya harus terus dijaga gitu. Nah, seperti yang dibilang Bu Andin tadi, kita bukanlah malaikat, maka contohlah yang baik-baik gitu. Nah, saya sih biasanya karena MK saya juga kan seorang insting Bu Andin ya. Saya itu biasanya lebih merangkul mitra-mitra saya untuk selalu bersikap positif di usaha ini. Kemudian saya itu senangnya kan bersilaturahmi dan berbagi gitu. Nah, tapi kadang-kadang nih Bu Andin, nanti saya tanya juga tipsnya ya Bu Andin ya. Kadang-kadang juga semangat saya ada turunnya gitu, tidak terus naik terus gitu, karena mungkin begitu kita ada masalah, maka jangan diperlihatkan kepada mitra-mitra kita, kepada teman-teman yang ada di sekeliling kita, karena nanti mereka juga akan melakukan hal yang sama dengan kita gitu. Jadi selalulah bersikap positif, kemudian berikan yang terbaik untuk mitra-mitra kita. Begitu kita semangat, maka insya Allah mitra-mitra kita pun juga akan semangat. Dan jaga lisannya, kemudian jaga kata-kata yang kita duplikasikan kepada, yang akan kita sampaikan kepada mitra-mitra kita gitu Bu Andin. Iya, oke. Nah, sekarang kalau Bu Ayu, gimana sih cara tips memberi contekan kepada mitra-mitranya juga? Iya, terima kasih Bu Andin. Kalau saya sih selalu menyampaikan ke teman-teman kalau pengen kalau saya itu harus menentukan juga tujuan hidup gitu. Jadi kalau pengen sukses, pengen nyontek harus tahu punya tujuan hidup seperti apa. Seperti itu. Terus juga ya harus punya semangat gitu ya, dan mengingatkan mereka kembali untuk mewujudkan mimpi-mimpi. Jadi pastikan mereka menemukan orang-orang sukses ya, menemukan figur untuk dicontek tadi Bu Andin. Nah, terus juga harus banyak bergaul gitu ya. Jadi bergaul pun juga tetap dijaga, duplikasi juga. Jadi cara bergaul, cara belajar, cara kerjasama gitu ya. Karena dengan kita selalu dekat-dekat dengan orang-orang yang sukses, maka kita akan mengikuti gitu ya. Oh, seperti ini cara bergaulnya, seperti itu. Terus juga cara mengelola emosi ya. Tadi kata Bu Susi bilang mengolah kata-kata ya. Jadi memang seorang leader gitu harus banyak tarik nafas ya Bu Susi ya. Ya. Tarik nafas gitu. Kalaupun memang ada emosi yang tidak terkontrol, ya itu jangan ditiru karena itu bagian manusia ya kan. Nah, terus juga pelajari cara strateginya gitu ya. Jadi seorang saya kan pencontek nih, jadi saya mempelajari apa yang saya lihat dengan Bu Andin gitu ya. Oh, cara presentasinya, nah seperti itu. Strateginya seperti ini, kata-katanya seperti ini. Terus juga pasti nanti kita evaluasi sih Bu. Setiap ada kegiatan kita evaluasi, dan mungkin itu bisa jadi duplikasi ke teman-teman untuk setiap ada kegiatan ini loh yang harus dilakukan agar tidak terjadi lagi miskomunikasi. Seperti itu Bu Andin. Iya, terima kasih Bu Ayu. Jadi kan udah dapat ya gambaran bagaimana pentingnya. Yang pertama tadi tuh poin Bu Ayu, kalau kita mau nyontek, kita tentukan dulu tuh orangnya siapa sih yang kira-kira yang akan kita contek gitu. Nah, yang paling penting itu insya Allah yang bikin kita bisa menirunya seperti apa, nyamannya seperti apa. Pastikan yang kita contek itu juga bisa dicontek juga oleh orang lain gitu. Jadi semakin mudah barang contekan ini ya itu semakin bagus dalam bisnis kita gitu. Jadi kalau ada teman-teman nih, misalnya dia punya kemampuan lebih ya, bisa presentasinya itu agak-agak bahasanya itu agak high gitu ya, agak kekinian. Itu kalau di ilmu business networking itu nggak worth it banget gitu. Jadi tidak terlalu berguna gitu. Kenapa? Karena itu akan menyulitkan tim-tim kita yang pingin nyontek gitu. Yeah.
Karena yang bergabung di bisnis networking ini kan udah tahu ya keunggulannya bahwa bisa dilakukan oleh siapa saja. Boleh tamat TK aja boleh gitu. Ya, tamat SD boleh, tamat S2 boleh, S2 KW boleh, S2 asli boleh gitu ya. Jadi benar-benar yang bisa bahasanya itu membumi. Bahkan kalau saya dulu kan pengalaman ya sebagai wartawan, semakin bahasa ya tulisan kita sangat dimengerti oleh orang paling level paling bawah gitu. Orang-orang bahkan orang-orang yang cuma bisa baca, nggak pernah sekolahan, maka itulah tulisan terbaik gitu. Jadi bukan semakin canggih kita nulis itu semakin oke, enggak gitu. Jadi semakin membumi itu justru semakin lebih baik gitu. Jadi kenapa di business networking itu tidak terlalu dianjurkan banyak sensasi gitu. Kenapa? Karena itu akan menyulitkan yang namanya proses mencontek gitu. Jadi kita ada namanya mencontek dan memberikan contekan. Sebagai leader kita sudah harus mengajarkan memberikan contekan. Kebayang dong kalau kita itu suka aneh-aneh gitu. Nah, kebayang gimana nih nyonteknya gitu. Ya, jadi itu yang harus dipikirkan. Maka tindakan-tindakan kita itu harus kita perhatikan banget gitu. Ya. Presentasi kita juga harus kita oh kalau saya pakai ngomong begini ini nanti teman-teman yang lain nggak ngerti gitu ya. Jadi benar-benar misalnya kita sebut dengan tadi duplikasi, bahasa membuminya apa, oh nyontek gitu. Jadi kita harus temukan padanan-padanan kata yang bisa dimengerti oleh mitra-mitra kita gitu. Bu Susi, Bu Ayu. Nah ini kita sudah menuju 9.36 karena kita hanya 30 menit sampai 45 menit maksimal dan besok kita bisa lanjut lagi. Mungkin kata-kata penutup nih, closing statement dari Bu Ayu. Bu Ayu dulu deh, silakan Bu Ayu. Kalau saya Bu Andin, yang pastinya seperti biasa, bayar harganya, jalani prosesnya, dan nanti kita akan menikmati hasilnya. Begitu Bu Andin. Iya, terima kasih Bu Ayu. Silakan Ibu Susi Damayanti. Ya, dalam proses mencontek dan duplikasi ini yang paling penting tadi yang disampaikan Bu Andin ya, harus ditentukan siapa yang harus diduplikasi dan yang harus dicontek gitu, dan jangan salah dalam mencontek dan meniru seseorang gitu. Nah kemudian tentukan polanya dan insya Allah kalau benar-benar mencontek yang baik-baik, fokus kepada tujuannya, maka insya Allah apa yang ingin kita raih insya Allah tercapai. Dan saya sampai saat ini masih tetap acuan saya dalam mencontek adalah leader saya sendiri, Ibu Andi Novirianti. Iya, terima kasih. Ini Bu Susi Damayanti, luar biasa. Ibu Ayu, luar biasa sudah menemani kita di Ngerat Coffee pagi ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung. Saya lihat nih di ujung-ujung ada Pak Subhan, ya ini salah satu dokter di bidang NLP. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Mbak Bella, ini jadi milenial mulai aktif di Armina Daily. Kemudian ada Ibu Weni Papua, itu pasti ya. Ibu Sahijat. Jadi teman-teman semua, apapun profesi Anda, mau S3 ya, S3 KW ataupun S3 benar-benaran, tetap aja kalau bergabung di bisnis networking, ilmu pertama yang harus dilakukan adalah mencontek. Mencontek siapa? Adalah orang-orang yang sukses di Armina Daily ya. Kenapa? Karena mereka yang lebih paham. Even misalnya kita jago banget tuh di bisnis networking lain, itu tetap nggak bisa sama ya. Kenapa nggak bisa sama? Karena masing-masing bisnis itu masing-masing beda ilmunya. Jadi benar-benar harus dipahami bahwa itulah konsekuensi kalau kita ingin bergabung di bisnis networking. Jadi bisnis networking apa yang kita pilih, maka tiru plek yang itu ya. Bukan hasilnya, bukan hal-hal yang berbau hal negatifnya, bukan, tapi cara kerjanya dan bagaimana dia meraih impian-impiannya. Dan tadi seperti Bu Susi bilang, tiru impiannya, tiru semangatnya, tiru cara kerjanya, dan kemudian duplikasikan ke mitra-mitra kita. Ingat lagu kita 139 2781 dan selanjutnya itu insya Allah bisa bikin kita 1 tahun jadi miliarder. Amin. Dan teman-teman semua, sampai juga kita di penghujung acara, dan untuk itu saya akan tutup seperti biasa.
lagu Manusia Kuat, karena saya yakin kita akan menjadi manusia-manusia kuat untuk bisa menggapai impian kita. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.